Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, siapa yang sudah tahu atau bahkan siapa yang tidak tahu? Pertanyaannya salah ya, siapa yang tidak tahu mengenai kisah Korun? Kayaknya hampir semua orang tahu ya, karena sering sekali disebut harta karun itu kan berawal dari kisahnya Korun ya. Masya Allah, kita belajar singkat dari kisah Korun ya, yang pada masa itu Korun tinggal di masa kenabian Nabi Musa. Korun ini awalnya adalah orang biasa yang tergolong miskin, tetapi ia adalah sosok yang taat dan tekun beribadah. Merasa berat harus menjalani hidup miskin terus-menerus, Korun meminta Nabi Musa agar mendoakannya untuk menjadi orang kaya. Kata Korun, saya mohon doakan saya agar menjadi orang kaya. Dengan kekayaan itu, pasti aku akan menjadi orang yang lebih takwa kepada Allah. Pintanya kepada Nabi Musa. Melihat kesungguhan Korun, Nabi Musa pun akhirnya mengabulkan permintaannya. Korun tentu saja dengan senang. Korun tentu saja senang sekali. Terima kasih, kata Korun kepada Nabi Musa. Berulang kali mengucapkan terima kasih. Ajaibnya, tidak lama setelah didoakan Nabi Musa, Korun pun benar-benar menjadi orang kaya. Akan tetapi sejak saat itu, Korun berubah. Jika dulu ia adalah hamba yang taat, setelah menjadi kaya, ia menjadi hamba yang ingkar. Kekayaan telah membuat ia terlena. Bahkan Korun menjadi sombong dan kikir. Dalam surat Al-Qasas ayat 78 dijelaskan betapa sombongnya Korun yang sengaja memamerkan hartanya kepada semua orang. Ia keluar dengan memakai pakaian mahal dan diiringi ratusan pelayan, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya itu, ia juga didampingi 4.000 pengawal yang membawa kunci-kunci kekayaannya. Berangkas kali ya. Namun, apa yang terjadi saat itu? Saat ia begitu pongah, tiba-tiba Allah memendamkan ia beserta pengikutnya ke tanah. Inilah akibatnya jika ia tidak mau bersyukur kepada Allah. Hanya karena menjadi kaya, kita merasa hebat hingga menjadi sombong. Padahal dari siapa harta berlimpah yang ia miliki? Andaikan Korun bersyukur atas rezeki yang ia miliki, pastinya ia tidak akan bernasib naas seperti itu ya. Kesombongan telah membunuhnya dan menjerumuskannya pada jalan yang salah, jalan yang tidak diridhoi Allah. Apapun keadaan kita, sikap syukur harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kita lengah hingga mendekatkan kita pada kekufuran. Memang benar, bersyukur ketika keadaan kita sedang payah, misalnya sedang serba kekurangan, memang tidak mudah, sangat tidak mudah. Akan tetapi, kita harus belajar untuk melakukan itu. Karena bersyukur akan membuat hati lebih lapang, lebih tenang dalam menerima semua yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Meskipun kita tinggal di rumah sederhana dan harus hidup dengan sederhana pula, jika kita mensyukuri keadaan itu, niscaya hidup kita akan terasa nikmat dan bahagia. Sebaliknya, meskipun kita tinggal di rumah yang mewah, punya barang yang mahal, serba ada, serba berkecukupan gitu ya, punya banyak makanan enak setiap hari, tetapi jika kita lupa bersyukur, hidup pun akan terasa menyesakkan. Bahkan banyak orang-orang juga yang direpotkan dengan kekayaannya. Takut hilang, takut ada yang merampok, dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kita mencontoh kehidupan Rasulullah. Rumah beliau tidaklah
besar, bahkan bisa dibilang kecil. Perabotan milik Rasulullah pun tidak seberapa. Begitu pula soal pakaian dan makanan Rasulullah yang lebih banyak sederhana. Apakah Rasulullah merasa sedih karena keadaan itu? Tidak, bukan? Tidak pernah kita mendengar kisah bahwa Rasulullah bersedih karena keadaannya. Rasulullah tetap menikmati kehidupannya dengan baik. Beliau tetap bahagia, meski kadang harus menahan lapar karena tidak ada makanan. Kenapa bisa begitu? Karena Rasulullah selalu menerapkan resep syukurnya. Apapun keadaan yang menimpa, beliau tetap bersyukur. Karena beliau tahu bersyukur adalah cara mudah untuk bahagia. Mungkin saat itu Allah tidak memberikan rezeki harta yang melimpah, tetapi Allah memberikan rezeki sehat badan. Tahukah teman-teman, nikmat rezeki sehat itu lebih mahal dibandingkan nikmat lainnya. Ketika badan sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita sukai. Tidak ada halangan suatu apapun. Berbeda jika kita sakit. Selain membutuhkan biaya untuk pengobatan, kita pun jadi tidak bebas beraktivitas karena ada hal-hal yang dilarang. Bahkan untuk menu makanan pun nantinya akan ditentukan sedemikian rupa oleh dokter ya. Maka syukuri apapun nikmat kecil yang Allah berikan. Sederhananya kesehatan tadi ya. Saya pernah baca di sebuah buku kunci kebahagiaan yang menyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu poin penting yang bisa menciptakan kebahagiaan. Dari berbagai kebudayaan, tampaknya ada satu hal yang diinginkan semua orang tua bagi anak-anak, yaitu kesehatan. Kesehatan membuat kita bisa bermain, bertualang, mengejar kebahagiaan, dan lain sebagainya. Dari satu nikmat sehat saja, patutnya kita sangat bersyukur kepada Allah. Tidak hanya itu, bersyukur adalah salah satu cara bagi kita untuk menggugurkan dosa-dosa. Ini yang paling utama. Kita manusia biasa yang tidak luput dengan dosa dan salah, hilaf. Nah, salah satu untuk menggugurkan dosa-dosa itu adalah dengan cara bersyukur. Dan kadang kita lupa dengan hal itu. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia mengucapkan Alhamdulillah, kecuali Allah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillah yang kedua, maka Allah akan memberikannya pahala baru lagi. Apabila ia mengucapkan Alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Insya Allah ya, indah banget sih. Tidak ketinggalan dengan bersyukur, hidup menjadi lebih berkah. Bukankah setiap orang ingin menjalani hidupnya dengan penuh berkah? Oleh karena itu, selayaknya kita selalu bersyukur. Syukur akan membuat kita selalu merasa cukup, meski hidup kita sangat sederhana. Teman-teman, pertemuan hari ini bukan saya mengajari teman-teman, tapi semuanya dalam rangka menasihati diri bahwa kita itu harusnya lebih banyak bersyukur supaya kita juga lebih tenang, dan syukur juga kunci kebahagiaan bagi kita semuanya. Dari satu nikmat sehat saja itu harusnya kita bersyukur berulang kali, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Yuk kita pandai bersyukur.